Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai memahami digital onboarding. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai memahami digital onboarding, tujuan digital onboarding, manfaat digital onboarding, peran digital onboarding dalam pemasaran, dan terdapat pula faktor pendukung. Sebagian orang telah mengenal onboarding sebagai proses penyesuaian secara aspek dalam perusahaan terhadap karyawan. Pada mulanya, konsep ini dikenal di bidang sumber daya manusia, kemudian berkembang pesat pada bidang lainnya. Nah, sekarang, apa sih sebenarnya pengertian dari digital onboarding itu sendiri? Digital onboarding adalah proses membantu pelanggan baru memahami dan menggunakan produk atau layanan digital yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Digital onboarding dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tutorial video, webinar, dan sesi Q&A. Melalui digital onboarding, perusahaan dapat membantu pelanggan memahami fitur dan manfaat produk atau layanan yang ditawarkan serta memberikan dukungan bantuan jika pelanggan mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Berikut merupakan penjelasan mengenai tujuan digital onboarding dalam pemasaran. Yang pertama, meningkatkan tingkat penggunaan produk. Dengan membantu pelanggan memahami dan menggunakan produk dengan benar, perusahaan dapat meningkatkan tingkat penggunaan produk dan memperpanjang masa pakai pelanggan. Ini akan meningkatkan nilai pelanggan bagi perusahaan. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan yang diterima akan lebih cenderung untuk menggunakan dan merekomendasikannya kepada orang lain. Digital onboarding yang baik dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan brand awareness. Digital onboarding yang baik dapat membantu meningkatkan brand awareness serta memastikan bahwa pelanggan memahami fitur dan manfaat produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, keempat, meningkatkan penjualan. Untuk membantu pelanggan memahami dan menggunakan produk dengan benar, perusahaan dapat meningkatkan tingkat penjualan dengan memberikan pelanggan lebih banyak alasan untuk terus menggunakan produk atau layanan tersebut untuk meningkatkan penjualan digital. Berikut akan dijelaskan mengenai manfaat digital onboarding yang perlu kita ketahui. Pertama, meningkatkan efisiensi. Digital onboarding dapat membantu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menjelaskan produk atau layanan kepada pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kegiatan lain yang lebih penting. 2. Mudah, cepat, dan aman. Menggunakan perangkat digital dan modern, proses onboarding jauh lebih mudah, sehingga segala aktivitas marketing dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan cara konvensional. Ketika onboarding sudah berjalan cepat, penggunaan akan mendapatkan respon, feedback, dan konfirmasi yang lebih cepat. Bersamaan hal tersebut, digital onboarding juga mengikuti semua langkah dan verifikasi data yang aman karena menerapkan teknologi biometrik dan basis data dari lembaga terpercaya. Ketiga, menghemat biaya operasional. Biaya operasional yang lebih murah juga menjadi salah satu nilai yang harus dipertimbangkan untuk menggunakan cara ini, baik lembaga atau institusi pemerintah maupun pelanggan itu sendiri. Manfaat yang keempat, hasil langsung. Hasil yang instan atau langsung karena dengan meningkatnya awareness pada konsumen terhadap sebuah produk atau brand, tentu akan membuat posisi brand yang dimaksud menggunakan metode digital onboarding lebih efektif untuk menjangkau konsumen di pasar abstrak. Berikutnya, kelima, persiapan dan peluncuran cepat. Persiapan dan peluncuran strategi cenderung instan dikarenakan aktivitas yang memiliki basis digital atau online sehingga tahap persiapan dan perencanaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. 6. Pengoptimal campaign berkelanjutan. Menjalankan berbagai macam campaign semacam promotion, activation, ataupun bentuk brand activation barunya akan mendapatkan banyak wawasan tentang bentuk brand activation yang efektif untuk dapat dijalankan dan dikembangkan. 7. Mendapat feedback. Manfaat melakukan aktivasi produk digital yaitu mendapat feedback atau testimoni langsung dari konsumen pengguna produk terhadap produk yang dijual. Hal tersebut dikarenakan digital activation dilakukan secara dua arah, antara konsumen dengan brand. 8. Manfaat yang terakhir yaitu laba atas investasi yang terukur. Meningkatnya awareness konsumen terhadap produk yang sedang ditawarkan akan mampu menciptakan engagement yang jauh lebih baik dan dengan konsumen. Selanjutnya, peran digital onboarding dalam pemasaran. Digital onboarding dapat memainkan peran penting dalam aktivitas pemasaran karena dapat membantu perusahaan meningkat tingkat penggunaan produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan efisiensi. Berikut, ada 4 peran konkret yang dimainkan oleh digital onboarding dalam aktivitas pemasaran. Pertama, pemasaran personalisasi. Digital onboarding dapat memberikan pengalaman personalisasi kepada pelanggan baru dengan menyajikan tutorial atau webinar yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan membantu pelanggan mencapai tujuan.
Kedua, pemasaran cross-selling. Cross-selling adalah teknik pemasaran ketika perusahaan atau penjualan mencoba untuk menjual produk atau layanan tambahan kepada pelanggan yang sudah tersedia. Tujuannya meningkatkan nilai transaksi per pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Ketiga, pemasaran retensi. Digital onboarding dapat meningkatkan tingkat retensi pelanggan dengan membantu pelanggan memahami dan menggunakan produk dengan benar sehingga merasa puas dan cenderung untuk terus menggunakannya. Dan yang terakhir, keempat, pemasaran referral. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan yang diterima akan lebih cenderung untuk merekomendasikannya kepada orang lain. Dengan digital onboarding, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan referral. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mendukung digital onboarding. Yang pertama, itu adalah jumlah pengguna internet yang tinggi. Nah, perkembangan sektor komunikasi dan informatika di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data dilansir Badan Pusat Statistik, tanggal 7 September tahun 2002, sebanyak 62,1% penduduk Indonesia telah mengakses internet. 2. Generasi high-tech yang meningkat. Nah, teknologi merupakan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selama ini, industri high-tech ditandai dengan inovasi yang cepat. Ketiga, adanya National Payment Gateway yang didukung oleh Bank Indonesia diharapkan mampu mempercepat adopsi pembayaran elektronik digital onboarding, meningkatkan interoperabilitas dan interkoneksi antar saluran transaksi. Sekian dari materi yang saya jelaskan, terima kasih.